Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini bertemu lagi dengan saya di Diari Pendidik. Kita seperti biasa akan selalu membahas tentang pendidikan. Kali ini kita akan belajar ilmu bahasa Arab yang sangat dasar. Oke, kita tidak berlama-lama. Langsung saja kita sama-sama belajar bahasa Arab. Jangan lupa sebelum itu subscribe dahulu dan bunyikan loncengnya, atau bisa share ke teman-teman untuk yang ingin belajar bahasa Arab. Oke, pembelajaran bahasa Arab ada 3 yang harus kita pahami dalam pembelajaran bahasa Arab, seperti dasarnya bahasa-bahasa lain. Pasti ada kata, huruf, dan kalimat. Dalam bahasa Arab, huruf disebut dengan harfun. Oke, kita tulis. Di sini ada harfun. Oke. Jadi dalam bahasa Arab huruf disebut dengan harfun. Nggak jauh beda huruf atau harfun. Yang kedua yaitu kata. Dalam bahasa Arab ini perbedaannya. Dalam bahasa Arab kata disebut dengan kalimat. Oke. Kata disebut dengan kalimat. Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia artinya kata. Oke, kita tulis. Nah, ini kalimatun. Ini huruf, ini kata. Yang ketiga, selalu pasti ada yang namanya kalimat dalam konteks bahasa. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan jumlatun. Artinya kalimat, artinya jumlatun. Jumlatun artinya dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Oke, kita tulis jumlatun. Nah, ini kalimat. Nah, sehingga susunan-susunan ini atau hal-hal ini dasar dari sebuah bahasa. Ada huruf, ada kata, ada kalimat. Dalam bahasa Arab disebut dengan huruf adalah harfun, kalimat adalah kata, jumlatun adalah kalimat. Susunan huruf menjadi kata, susunan kata menjadi kalimat, susunan kalimat menjadi paragraf. Oke, jelas ya sampai di sini. Jadi ada 3 hal dasar dari bahasa. Kita harus mengenal salah satunya. Huruf itu seperti apa, kalimat seperti apa, jumlatun itu seperti apa, sehingga kita akan belajar ke depannya lebih mudah. Oke, kita bahas huruf. Kita bahas dulu tentang huruf. Huruf. Huruf seperti bahasa Indonesia ada A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya. Nah, dalam bahasa Arab pun ada disebut dengan harfu hijaiyah. Huruf hijaiyah. Oke. Huruf hijaiyah ada berapa? Ada berapa aja, kita nggak terlalu membahas di sini. Teman-teman bisa lihat video sebelum saya tentang huruf hijaiyah, mana yang bisa disambung, mana yang tidak. Lalu di sana bagaimana cara membaca ketika posisi huruf itu ada harokah. Itu ada video sebelumnya, jadi kita tidak harus membahas, hanya ada inti pembahasan. Huruf dalam bahasa Arab tidak memiliki makna. Itu aja. Huruf bahasa Arab tidak memiliki makna, khususnya pada huruf hijaiyah. Jadi sehingga huruf hijaiyah tidak bisa memiliki makna. Alif ya alif aja. Tapi dalam filosofis makna tertentu, alif bisa dimaknakan dalam hal filosofi. Jelas ya sampai di sini? Itu yang kita tekankan, sehingga huruf dalam bahasa Arab tidak memiliki makna. Bila huruf-huruf digabungkan baru memiliki makna, sehingga ketika huruf-huruf digabungkan menjadi kalimatun. Nah, itu udah mempunyai makna. Ingat, bila teman-teman belum paham tentang huruf, bisa cek huruf hijaiyah di video saya sebelumnya. Kita langsung pada kalimatun. Kata. Kalimat dalam bahasa ada kategori 2, yaitu isim sama fi'il. Nah,
Ada dua. Jadi si kalimat ini pasti ada dua bentuk di sini. Ada isim, ada fiil. Tidak jauh beda dengan bahasa lain. Ada kalau isim yang maknanya kita bisa lihat kata benda atau fiil di sini kata kerja. Dua hal ini dalam kehidupan pasti kata benda dan kata kerja. Nah, lebih singkatnya, intinya isim itu selain kata kerja. Oke, bisa nama orang, terus benda-benda hal, peralatan-peralatan dan sebagainya itu disebut dengan isim. Yang selain yang namanya fiil atau kata kerja itu disebut dengan isim. Oke, ini isim. Ini kata benda. Contohnya seperti apa? Contohnya tadi yang saya sebutkan dalam bahasa Indonesia. Babun artinya pintu. Oke, ini salah satu contohnya. Bila kata kerja, contohnya kata bak. Sudah tidak asing lagi, kata bak. Menulis. Oke, jelas ya. Jadi si kalimat ini ada dua bentuknya, ada isim, ada fiil. Isim yaitu selain kata kerja, fiil ya kata kerja. Berarti bentuk apapun selain fiil termasuk isim. Jelas sampai di sini ya. Oke, kita fokus kepada isim. Nanti bagaimana kalau kita tidak tahu makna seperti kita belum bisa memaknai suatu kalimat dalam bahasa Indonesia yang berbentuk bahasa Arab. Nah, itu kita bisa menentukan itu isim atau fiil dengan ciri-ciri dari si isim tersebut. Kita bahas ciri-ciri dari isim tersebut. Berarti kita perdalam dulu, sebelum ke fiil kita perdalam yang namanya itu apa itu isim. Walaupun kita tidak tahu makna, kita tahu itu adalah isim dari ciri-ciri yang kita ketahui. Oke, ciri-ciri isim. Yang pertama, dia itu dalam kalimat akhir dari huruf tersebut berharokah kasroh. Oke, ada kalimat akhirannya kasroh, huruf yang terakhir adalah huruf kasroh yang berbentuk kasroh. Bukan berbentuk, tetapi yang berharokah kasroh. Akhir dari suatu kata huruf biar tidak huruf akhir dari satu kata berharokah kasroh. Itu. Ini yang pertama nih. Kalau menemukan satu jumlah, beberapa jumlah dalam bahasa Arab, teman-teman ngelihat di sana ada bentuk kata akhirannya kasroh tapi tunggal. Ingat, akan tetapi tunggal itu bisa dipastikan adalah isim walaupun kita tidak tahu maknanya. Oke, contoh. Nah, kita bisa lihat ada huruf kasroh di sini. Ini. Nah, ini ada isim, ini pun isim. Kalau kita tidak tahu maknanya, ini nggak usah ragu, ini adalah isim.
Oke, ini adalah isim. Ini untuk ciri yang pertama nih. Kalau ketemu ciri salah satu ciri yang pertama ini, ya ini kita otomatis dia adalah isim. Ciri yang kedua, oke, kita lihat ciri yang kedua. Ini yang ciri yang pertama, ini yang ciri kedua. Bila ada kata di depan huruf, bila ada kata menggunakan alif dan lam. Nah, bila ada kata yang menggunakan alif dan lam, apapun itu dalam kalimat atau jumlah, itu bisa disebut dengan isim. Jadi bila kalian menemukan beberapa jumlah dalam bahasa Arab, ada satu kalimat atau kata dan dia kalimat tersebut terdapat alif lam di depannya, nah otomatis itu disebut dengan isim walaupun kita tidak tahu makna. Contohnya apa tadi? Fil fasli. Nah, ini ada alif lam. Nah, walaupun dia tidak berharokah, misalnya al faslu misalnya. Nah, kalau di sini ada alif lam, nah otomatis kalaupun kita tidak tahu makna, di sini berstatusnya kalimat isim. Oke, jadi tahu ya, kalau kalian menemukan ada salah satu harokah berharokah kasroh akhirannya dan itu tunggal di sini satu ya, bendanya satu bukan banyak, satu, otomatis dia sebut dengan kalimat isim. Yang kedua, apabila ada kata kalimat, kita pakainya kalimat menggunakan alif dan lam, otomatis disebut dengan isim. Itu dua ciri yang kita temui. Yang pertama, kalimatnya tunggal dan harokah kasroh, nah itu pasti isim. Yang kedua, ada kalimat yang menggunakan alif dan lam, otomatis itu adalah isim. Selanjutnya, 3, akhir, seperti di sini huruf akhir dari suatu kalimat, bukan kata, kalimat, menggunakan harokah tanwin an, in, un. Nah, bila di ujung kalimat, ya huruf di ujung kalimat itu berharokat tanwin an, in, un, nah otomatis itu disebut dengan kalimat isim walaupun kita tidak tahu itu maknanya apa. Yang jelas kalau ada tanwin di ujung huruf kalimat itu pasti kalimat isim. Jelas ya, sampai sini ada 3, 1, 2, 3 yang kita bahas. Tak ada lagi. Yang pertama adalah huruf akhir dari suatu kalimat berharokah kasroh, dia bermakna tunggal ya. Bila ada kalimat menggunakan alif lam, akhir dari kalimat, bila ada kalimat yang menggunakan alif dan lam. Yang kedua, akhir dari suatu kalimat menggunakan harokah tanwin. Yang pertama, harokah kasroh dan tunggal kalimat tersebut. Yang kedua, kalimat tersebut menggunakan alif dan lam. Yang ketiga, akhir dari huruf kalimat tersebut yaitu tanwin an, in, un. Contohnya an, in, un tadi yang
Al-Fasl sudah ya, tinggal hapus saja di sini. Misalnya kita bisa menyimpan bustan. Nah, ini otomatis walaupun kita tidak tahu makna berarti termasuk kalimat isim, karena ada salah satu ciri dari tiga ciri tersebut yaitu tanwin. Jelas ya sampai di sini? Tadi sudah contoh-contohnya dari beberapa. Yang pertama sudah kasih contoh, yang kedua ini, nah ketiga contohnya ini. Bustanin bisa, atau seperti apapun yang berharokat tanwin, dia pasti otomatis adalah kalimat isim. Sudah sampai di sini? Oke, itu ciri-ciri isim. Teman-teman cukup memperhatikan tiga ciri tersebut, kita bisa memastikan itu adalah kalimat isim. Jelas sampai di sini ya? Oke. Nah, setelah kita mengetahui ciri-cirinya, ternyata si isim itu dia punya anak-anak kalau bangsa kita ya. Punya turunan, ada isim mufrad, ada isim mujakkar dan isim jamak. Oke. Setelah ini kita bahas satu persatu bagian-bagian dari isim. Sebelumnya kita lihat sejenak teman-teman. Saya ingatkan yang belum subscribe silahkan di subscribe dan bunyikan lonceng tersebut agar kita senantiasa selalu mengikuti perkembangan channel ini. Bantuan subscribe Anda bermanfaat bagi saya untuk melanjutkan materi kali ini. Oke, kita istirahat sejenak. Yang ingin bertanya silahkan ditulis komentar di bawah ini.
Oke, teman-teman, baik lagi. Lumayan sedikit istirahat sebentar. Cuaca hari ini sangat panas sekali dan lumayan menguras keringat di satu tempat ini, dan cuaca nggak seperti yang kemarin mendung sekali. Oke, saya ulangi lagi. Tadi kita sudah belajar beberapa mengenai bahasa Arab. Di antaranya saya ulangi lagi dari awal. Bahasa Arab memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama ada harfun, yang kedua kalimatun, yang ketiga jumlah. Nah, harfun kita sudah bahas teman-teman. Bila ingin melihat videonya silahkan cek di video di channel kami, channel saya Dayari Pendidik. Yang kedua kalimat yang hari ini kita bahas yaitu isim dan fi'il. Lalu setelah kalimat kita pindah ke jumlah. Baiklah teman-teman, untuk kalimat tadi kita fokus pada isim, kalimat isim. Tadi kita tahu ciri-ciri isim. Saya ulangi lagi. Yang pertama, ciri-ciri isim, kalau di akhir kalimat tersebut hurufnya berharaf kasroh dan tunggal itu otomatis teman-teman itu memastikan pasti itu adalah isim. Oke. Yang kedua, bila kalimat ada alif lam, contohnya tadi al-faslu, nah itu dipastikan berbentuk kalimat isim. Bila yang tiga, bila akhir dari huruf tersebut tanwin, yang kita sebut an-in-un, nah otomatis itu adalah kalimat berbentuk isim juga. Jadi ada 3 ciri itu yang kita pahami walaupun kita tidak tahu makna itu apa artinya. Oke, kembali. Nah, si isim juga nih, isim memiliki bagian. Sebelum kita masuk, jangan lupa saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe channel ini agar kita semangat lagi, dan bunyikan lonceng agar kita terus bisa melihat update dari channel ini tentang perkembangan di Dayari Pendidik. Oke, kita bahas. Ada bagian isim. Yang pertama ada 3. Yang pertama isim mufrad. Oke, mufrad. Yang kedua musanna. Yang ketiga jamak. Nah, ada 3 bagian dari si isim. Setelah kita mengetahui ciri-ciri isim, ternyata si isim tersebut memiliki 3 bagian nih. Yang pertama mufrad. Apa sih arti mufrad? Tunggal. Pintu itu 1, pintu itu 2, pintu itu 1. Nah, itu disebut pintunya cuma 1, itu tunggal, disebut mufrad, isim mufrad. Oke. Musanna 2. Kata bentuknya si isim berarti 2. Pintu itu 2, pintu 2 pintu. Nah, itu kalau udah mengandung kata 2, ini termasuk si isim musanna, sorry. Yang ketiga jamak, yaitu banyak. Sorry sebentar, diganggu sedikit. Sorry sedikit trouble, tadi ada paket yang datang, sehingga harus kita sambut. Kalau nggak kasihan juga harus nungguin. Oke, kita lanjut. Tadi sampai sini jamak itu banyak, banyak. Teman-teman, jamak itu yang diartikan banyak, yaitu lebih dari 2. Nah, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau 2 itu masuk ke musanna. Jelas ya. Nah, kalau dalam konteks bahasa Indonesia 2 itu termasuk banyak. Nah, tapi si isim atau dalam konteks bahasa Arab banyak itu lebih dari 2. Oke, jelas sampai di sini ya.
ada mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad tunggal, musanna dua, jamak lebih dari dua atau bisa disebut dengan banyak. Oke. Jadi sistem kata benda itu memiliki satu kata benda, dua atau lebih dari dua itu banyak. Oke. Kita hapus. Kita contoh ke tunggal. Mufrad. Hunaka saya punya kalimat. Ini bentuk tunggal ya. Hunaka nih, dari cirinya kita tahu posisi di sini adalah si kalimat ini, si kata ini adalah si isim karena ada ciri yang kita pelajari tadi. Kita pelajari tadi yaitu adalah nih, tanwin domatain. Berarti si isim ini kata ini, kalimat ini berbentuk isim. Nah, ini kenapa disebutnya tunggal? Saya kasih contoh tunggal karena di sini ada tanwin. Oke, berarti otomatis kalau artinya di sana masjid. Nah, kita harus tahu masjid di sini cuma satu karena berbentuk tunggal. Kirinya dari mana ini yaitu tanwin. Oke, jelas ya. Jadi kalau ada domatain, kasrotain atau fatatain itu pasti dipastikan dia posisinya tunggal. Jadi di sana masjid cuma satu masjidnya, hunaka masjidun. Jelas sampai di sini ya. Ini mufrad. Oke, untuk mufrad tidak banyak pembahasan. Nah, sekarang untuk ke musanna dua. Musanna. Nah, kalau si musanna gampang, teman-teman bisa melihat karakter bahasa Arab kata tersebut itu disebut musanna apa tidak. Satu kalimat ditambahin yang pertama alif dan nun. Oke, akhirnya ya ada kalimat. Yang kedua, kalau nggak alif dan nun ya ditambahin ya dan nun. Nah, ini alif dan nun ditambahin ya dan nun. Tadinya si mufrad bisa disebut musanna, tinggal ditambahin alif dan nun. Contohnya, tadi kan masjidun. Masjidun. Nah, ini tunggal nih. Ini tunggal karena di belakang akhirnya itu adalah tanwin. Nah, kalau dirubah menjadi gini, masjid tambahin dah dan oke, abis dah tadinya dun domatain dirubah ke da. Oke, masjidah ininya kasrah. Oke, awalnya dun ditambahin alif dan nun. Huruf da berubah harokah, awalnya tanwin berubah jadi fathah. Si nun otomatis di kasroh. Nah, ini masjidani berarti dua masjid. Contohnya tadi gini, hunaka masjidani. Nah, berarti di sana dua masjid. Jelas ya? Yang pertama, kalau musanna itu ditambahin alif dan nun. Kalau enggak, ditambahin ya dan nun. Contohnya seperti apa? Tadi
Masjidun tambahin ya, ada nun aja. Masjid